Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Dahliana. Nah, pada pelajaran hari ini, pertama kali kita memasuki semester pertama, kelas 9, kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, di dalam sistem reproduksi pada manusia ini dibagi menjadi dua subbab. Yang pertama itu adalah pembelahan sel, yang kedua adalah organ-organ reproduksi pada manusia. Nah, kita akan bahas dulu pada bab pertama, yaitu pembelahan sel. Nah, pembelahan sel di sini yang akan kita bahas itu ada dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, tujuan dari pembelahan ini yang pertama untuk pertumbuhan. Mengapa dikatakan untuk pertumbuhan? Karena salah satu ciri makhluk hidup adalah pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam makhluk hidup, maka akan semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Yang kedua adalah perbaikan. Ketika tubuh terluka, setelah beberapa waktu bagian tubuh yang luka akan menutup seperti semula. Nah, perbaikan kerusakan jaringan pada tubuh adalah hasil dari pembelahan sel. Kemudian yang ketiga adalah tujuan dari pembelahan sel, yaitu reproduksi. Nah, reproduksi atau perkembangbiakan adalah salah satu ciri makhluk hidup. Kemudian, pembelahan sel dibagi menjadi dua yang saya katakan tadi, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Kita akan bahas dulu yang pertama adalah pembelahan mitosis. Apa itu pembelahan mitosis atau pembelahan sel mitosis? Nah, pembelahan mitosis itu terjadi pada sel tubuh somatik pada makhluk hidup. Nah, ada beberapa tahapan dalam pembelahan mitosis. Yang pertama ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, kenapa dikatakan pembelahan mitosis? Karena menghasilkan dua sel anakan. Nah, jumlah kromosom yang dimiliki sel anakan adalah 2N, atau biasanya kalau pembelahan mitosis itu disebut dengan pembelahan diploid, menghasilkan sel kromosom diploid. Nah, ini adalah contoh dari pembelahan sel mitosis. Nah, di sini ada yang pertama yaitu ada pembelahan profase, tahap profase, kemudian ada metafase, anafase, dan telofase. Nah, pada tahap profase itu membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil, benang-benang kromatin kemudian menjadi kromosom. Nah, pada saat kemudian terjadi di metafase. Metafase itu adalah kromosom yang berjejer pada bidang pembelahan. Nah, kemudian masuk ke tahapan anafase. Nah, di sini terjadilah pembelahan sel kromosom dengan jumlah yang sama. Kemudian masuk ke tahap yang keempat, itu telofase. Nah, membran inti mulai kembali bergabung, kemudian kromosom juga mulai meregang. Nah, di sini ada beberapa tahap. Jadi dari satu sel induk menjadi dua sel anakan yang sama. Itu adalah pembelahan mitosis. Kemudian kita masuk ke pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Nah, jumlah kromosom anakan adalah N, biasanya disebut dengan haploid. Nah, pembelahan meiosis ini juga disebut juga dengan pembelahan reduksi. Nah, bagaimana? Di sini ada tahap-tahap pembelahan meiosis itu terjadi dua tahap. Pertama, tahapan profase, anafase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian dari telofase 1 ini dia membelah lagi menjadi profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, itu materi tentang pembelahan sel. Nah, untuk anak-anakku sekalian, silahkan kalian amati dan pahami dari media pembelajaran ini.
PowerPoint ini. Jadi selanjutnya saya akan memberi kalian lembar kerja. Nah, kalian isi sesuai dengan materi yang saya sampaikan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.